Jangan sampai kekuasaan yang zolim diikuti dan diagung-agungkan. Kezoliman itu harus dihentikan, itu nasihat pertama. Yang kedua, sudah terbukti di akhir zaman ini Rasulullah SAW itu sudah memberi kabar bahwa akan ada penguasa-penguasa zolim atau orang-orang yang disebut ruwaibido. Ruwaibido itu adalah orang-orang bodoh tapi mengurus urusan umum. Itu kita ingatkan. Kenapa kita ingatkan? Karena supaya masyarakat tidak tertipu. Karena zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, orang yang amanah malah ditinggalkan, pengkhianat malah dipercaya. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu hal mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Ini perkara nebis in idem. Kenapa nebis in idem? Habib Rizik dan panitia pelaksana Maulid Nabi itu sudah membayar 50 juta. Tidak pernah ada orang di Indonesia yang melanggar prokes membayar sebesar 50 juta, tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau ini masih tetap diproses, ini nebis in idem namanya. Ya. Dan pasal 160 itu adalah pasal yang mestinya diterapkan kepada peristiwa kejahatan. Sementara pelanggaran prokes itu pelanggaran, bukan kejahatan. Nah, jadi ini kita tolak. Jaksa kasus HRS itu sesat. Undangan maulid dianggap hasutan. KLB Demokrat dan Jokowi di Papua dibiarkan. Habib Rizik, logika polisi dan jaksa sesat jika anggap undangan maulid Nabi sebagai hasutan kejahatan. Pendahuluan kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara dan advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap cinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang ini, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya yang bernama Habib Muhammad Hanif Alatas, bahwa perkara ini adalah perkara politik sesungguhnya. Di balik ini adalah motif-motif politik tertentu untuk membungkam Habib Rizik. Itu kira-kira poinnya ada yang bisa kita sampaikan dalam eksepsi kita. Struktur perundang-undangan itu, ya, undang-undang tentang kekarantinaan itu membutuhkan aturan pelaksana. Aturan pelaksananya itu adalah peraturan menteri. Kemudian untuk melaksanakan aturan menteri di setiap wilayah, di setiap daerah itu diturunkan dalam peraturan gubernur untuk DKI. Peraturan gubernur DKI menyebutkan apabila terjadi pelanggaran prokes sebagaimana pasal 93 itu, maka hukumannya denda. Ya, dendanya maksimal 100 juta. Habib Rizik sudah bayar 50 juta. Jadi apa lagi yang mau dipersoalkan? Ya, jadi itu Pergub itu adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang kekarantinaan itu. Ya, jadi sudah selesai tindak pidana itu. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa persidangan Habib Rizik ini bukanlah persidangan hukum sebagaimana dikatakan oleh Rizal Ramli, tapi persidangan politik yang terlalu kentara rekayasanya, terlalu kentara muatan-muatan yang barangkali tidak masuk akal, ya. Dalam eksepsinya itu, Habib mengatakan kepada majelis hakim bahwa undangan Maulid Nabi Muhammad yang dipersoalkan kepolisian dan jaksa untuk memuliakan Nabi Muhammad bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Disinilah
Kepolisian dan kejaksaan telah melakukan pemufakatan jahat dalam menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan. Logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan, kata Habib Rizik dalam eksepsinya Jumat 26 Maret. Jika demikian, Habib Rizik khawatir bila undangan Maulid Nabi justru dianggap sebagai hasutan untuk melakukan kejahatan berkerumunan, maka azan dan itu esensinya mengumpulkan massa bakal dijadikan dasar untuk menjerat seseorang melakukan hasutan berkerumunan. Jika undangan maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir ke depan azan, panggilan sholat ke masjid dan undangan kebaktian di gereja serta imbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan berkerumun, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama, kata Habib Rizik dilansir dari kantor berita politik Ermol. Dalam perkara ini, Habib Rizik Syihab didakwa dengan pasal berlapis, antara lain pasal 160 KUHP Junto pasal 93 Undang-Undang 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 216 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 93 Undang-Undang 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit menular Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 82A ayat 1 Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang 16 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 2/2017 tentang perubahan atas Undang-Undang 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 10 huruf B KUHP, Junto pasal 35 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebut unik karena hanya HRS yang diperkarakan, Adi Masardi. Padahal banyak kerumunan, bahkan libatkan RI pertama. Batan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adi Masardi memberikan tanggapan terkait sidang lanjutan Habib Rizik Syihab. Adi Masardi menyoroti sejumlah personil polisi yang diturunkan dalam sidang mantan pimpinan Front Pembela Islam FPI tersebut. Sebagaimana diberitakan, pihak kepolisian melakukan pengamanan ketat saat sidang lanjutan eksepsi atau pembacaan nota keberatan Habib Rizik di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur pada Jumat 26 Maret 2021. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Elwin Kurniawan menjelaskan bahwa pengamanan yang dikerahkan yakni sebanyak 1.985 personil. Menurut keterangannya, jumlah tersebut terdiri dari sejumlah kepolisian, TNI, Satpol PP hingga Disub. Dalam pengamanan itu, jelas Erwin, para petugas dibagi ke dalam beberapa ring untuk memastikan persidangan berjalan lancar. Adi Masardi menyebutkan bahwa sidang Habib Rizik unik lantaran menimbulkan kerumunan di sisi lain. Selain itu, ia juga menyinggung kerumunan yang melibatkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Sidang yang unik, ada banyak kerumunan di Republik ini, bahkan ada yang melibatkan RI pertama, kata Adi Masardi seperti dikutip pikiranrakyatdepok.com dari akun Twitter @adimasardi. Tetapi ia menyoroti kenyataan bahwa hasut kerumunan Habib Rizik yang diperkarakan. Tapi serius, hanya IBHRS yang jadi perkara hukum serius, katanya lagi. Adi Masardi menjelaskan bahwa hal unik yang terjadi dalam persidangan tersebut yakni adanya kerumunan baru yang ditimbulkan pihak keamanan. Yang unik, sidang delik kerumunan ciptakan kerumunan baru melibatkan polisi pula, ucap Adi Masardi secara tegas menjelaskan. Meski seluruh personil menggunakan masker, lanjut dia, fenomena tersebut tetap merupakan kerumunan. Memang pakai masker sih, tapi kan tetap kerumun, kata Adi Masardi mengakhiri cuitannya. Cuitan Adi Masardi yang mengomentari persidangan Habib Rizik Syihab, tangkapan layar Twitter @adimasardi. Hal itu diungkapkan Habib Rizik dalam eksepsi atau nota keberatannya atas kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang, Rizik menyebut Bima telah mengkriminalisasi terhadap pasien.
Rizik mengaku ironis ketika dirinya dan istri sedang menjalani perawatan di rumah sakit justru diperkarakan secara hukum dan mengaku difitnah. Saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Alatas bersama dirut Rumah Sakit Umi dari Andi Tatat dijadikan tersangka atas laporan Bima Arya atau pengawainya yang ditugaskan melapor, kata Rizik dalam eksepsinya dilansir dari suara.com Minggu 28 Maret 2021. Adapun dalam kasus tes swab ini, Rumah Sakit Umi Habib Rizik Sihab didakwa dengan anggapan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di Rumah Sakit Umi Bogor. Adapun Habib Rizik dalam perkara tersebut didakwa dengan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 14 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 216 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.